Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini, beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah penanaman modal bukanlah bahasa asing bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun pemula membutuhkan pemahaman dasar dan penjelasan singkat dan jelas tentang apa itu investasi dan bagaimana cara melakukannya. Ini adalah deskripsi singkat bagi mereka yang tertarik dengan kegiatan investasi dan baru mengenalnya. Masih banyak orang yang ragu apakah investasi itu menguntungkan atau malah merugikan. Tidak heran jika banyak orang berpikir demikian, karena banyak pula orang yang sering bangkrut karena investasi mereka. Investasi adalah cara untuk meningkatkan kekayaan kalian dengan sedikit usaha. Yang penting adalah ketika kalian berinvestasi yang harus kalian lakukan hanyalah berinvestasi dan menunggu uang kalian tumbuh. Jadi jangan heran jika investor mengatakan mereka menghasilkan uang bahkan jika mereka tertidur. Itulah salah satu ciri investasi yang paling mencolok. Misalnya membelanjakan 1 juta rupiah sebulan di sektor dana dengan pendapatan tetap. Selama periode ini kalian akan mendapatkan keuntungan 40%. Berarti saat melakukan penarikan uang kamu akan bertambah sebesar 4 juta dari hasil keuntungan yang diperoleh. Dari contoh kasus tersebut investasi juga memiliki berbagai jenis seperti berikut ini. Jangka pendek. Sesuai dengan namanya, jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3 hingga 12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Instalasi jangka pendek ini memiliki 2 bentuk, yakni instalasi ini harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus liquid dan mudah dijual kembali. Kalian mungkin berpikir bahwa investasi jangka pendek itu sempurna, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek. Salah satunya adalah bahwa pengembalian investasi ini jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Metode investasi ini yang paling populer adalah trust investasi. Jangka panjang. Tidak seperti investasi jangka pendek, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Tentu saja setiap kali kita mulai berinvestasi kita perlu mengetahui risiko yang akan kita ambil. Untuk jenis investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu relatif lama untuk menghasilkan pengembalian, investasi ini umumnya memiliki pengembalian yang jauh lebih baik, tetapi resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan investasi jangka panjang ini, investor juga harus memiliki modal yang cukup. Kalian juga perlu mengakui dan menerima bahwa investasi jangka panjang masih bisa merugi dalam beberapa tahun pertama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan jenis investasi ini perlu dianalisis secara menyeluruh. Salah satu alat investasi jangka panjang yang paling populer adalah berinvestasi di saham. Kemudian jenis instrumen investasi yang populer digunakan adalah sebagai berikut. Saham. Alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin kalian salah satu orang yang memilih saham sebagai sarana investasi. Artinya ketika kalian membeli saham di perusahaan yang terdaftar, maka kalian menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan persentase saham yang kalian miliki di perusahaan itu. Selain hak untuk membayar dividen sebesar, kalian juga akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual saham tersebut. Manfaat lain dari berinvestasi di saham adalah mereka liquid dan mudah diperdagangkan. Oleh karena itu, jika harga saham naik, kalian bisa mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Obligasi. Obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Jangka waktu kendaraan investasi ini adalah 1-10 tahun. Keberadaan obligasi ini dilatar belakangi oleh upaya penghimpunan dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai sumber pendanaan. Ada 3 jenis obligasi Indonesia, yakni obligasi korporasi, obligasi individu Indonesia, dan obligasi pemerintah. Reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal.
khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Asuransi. Ketika kalian mendengar asuransi jiwa berjangka, kalian mungkin berpikir tentang perlindungan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga serta aset yang kalian miliki seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jika asuransi secara umum masuk akal sebagai perlindungan, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan kalian dalam hal menginvestasikan uang kalian. Asuransi berbasis investasi ini merupakan gabungan dari 2 produk, yakni asuransi dan perwalian investasi serta dana investasi lainnya. Umumnya premi yang kalian bayarkan dikonversikan ke dalam satuan. Asosiasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran premi dan investasi. Asuransi jiwa sering dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sebelum mengambil asuransi perlu dijelaskan bagaimana investasi asuransi ini akan dilakukan. Selain biaya, kalian harus membayar asuransi setiap bulan. Jika kalian memilih asuransi berbasis investasi, maka premi yang harus Gramedsy bayarkan cenderung lebih tinggi dari asuransi biasa. Resiko investasi. Setelah menyadari melakukan investasi adalah hal yang tidak mudah, maka kalian harus bisa memperkirakan resiko. Ada istilah risiko tinggi imbalan tinggi. Artinya semakin tinggi potensi pengembalian investasi kalian, maka semakin tinggi pula risikonya. Sebaliknya, produk dengan potensi pengembalian rendah biasanya berisiko lebih rendah. Orang biasanya mengasosiasikan deposito berjangka sebagai risiko rendah, pengembalian rendah sebagai salah satu pilihan terakhir dalam spektrum, sebab dana yang dikembangkan dalam deposito biasanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Namun deposito berjangka memiliki kelemahan, yaitu memiliki imbal hasil yang relatif rendah dibandingkan dengan produk lainnya.